kami dari api neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, betapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka yang berilmu dalam kedudukan yang tinggi. Dalam surat Mujadilah misalnya ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah angkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan dalam banyak hadis dan riwayat, memberikan tentang motivasi supaya kita bersemangat untuk mencari ilmu. Misalnya kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan," sesiapa yang berjalan, yaltamisu bihi ilman, yang dengan itu dia sedang berusaha mencari ilmu, belajar, bal salaka tariqan yaltamisu bihi ilm, salakallahu tariqan ilal jannah, maka Allah permudah dia jalan menuju surganya. Salah seorang ulama mengatakan, inilah jalan tercepat untuk menuju surga, belajar, mencari ilmu dimanapun itu. Pak Ibu rahimakumullah, tentu ilmu yang kemudian semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang semakin membuat kita yakin, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian ilmu yang membuat kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu rahimakumullah, sejarah menggambarkan kepada kita betapa keilmuan yang tidak didasari dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak didasari dengan adab, bagaimana adab seorang hamba kepada Tuhannya, malah semakin menjauhkan pemilik ilmu itu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2015 di Mesir tuh ada kejadian yang cukup menghebohkan terkait tentang seorang ulama muda yang diakui oleh para ulama-ulama besar di sana. Disebutnya sebagai Ibnu Taimiyah abad ke-20, saking luar biasanya penguasaan terhadap sumber-sumber agama ini, Quran, hadis, usul fikih dan lain sebagainya. Tapi di 2015 dia kemudian mengatakan dalam sebuah wawancara di televisi, dia mengatakan saya ini ateis gitu. Sulit dicerna oleh logika masyarakat itu. Bagaimana mungkin mereka yang hafal Quran, mereka yang menguasai dalil-dalil hadis, lalu kemudian dengan begitu vulgar di publik, di area publik, kemudian mengatakan saya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Keilmuan yang kemudian mendorong kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk mencari ilmu, membaca, Iqra, dalam kerangka bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam kerangka kita dengan nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Bapak Ibu rahimakumullah, bukan main-main pula ancaman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait mereka yang menyelewengkan ilmu atau mereka yang berselisih antara apa yang disampaikan, menyelisihi apa yang kemudian dilakukannya. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Sa'ati rajulu yaumal qiyamah." Kelak nanti akan dihadirkan seorang laki-laki di hari kiamat. Fatantaliqu aqwatuhu. Lalu kemudian dikeluarkan isi perutnya. Fayaduru kama yadurul himari fir rahal. Dan dia kemudian berputar-putar seperti berputarnya keledai di penggilingan. Fayajtami'una ahlun nar. Lalu kemudian penduduk neraka itu mendekati dia. Lalu mereka mengingat orang ini dulu di dunia adalah mereka yang sering memberikan nasihat-nasihat keagamaan, mereka yang sering mengajak orang kepada kebaikan. Maka mereka heran, kok bisa sama-sama di sini? Mereka mengatakan, "Madza sya'nuk?" Kenapa? Ada apa yang terjadi dengan dirimu? "Atamuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah engkau yang dulu ketika dunia menyuruh kami melakukan kebaikan dan melarang kami dari keburukan-keburukan? Orang ini kemudian mengatakan, "Bala, benar. Atahum bi ma'ruf wa la atihi." Aku perintahkan kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Aku perintahkan kalian, melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku juga melakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Wa ibu rahimakumullah. Selain ganjaran pahala yang demikian besar, ancamannya pun luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bahkan
Abu Hurairah radhiyallahu an ketika meriwayatkan hadis ini, beliau sampai pingsan 3 kali. Jadi ada sebuah kumpulan besar diriwayatkan. Lalu kemudian ada orang bertanya langsung kepada Abu Hurairah, ajarkan kepadaku apa-apa yang telah engkau dapatkan dari Nabi SAW. Ajarkan kepadaku apa yang telah engkau dapatkan dari Nabi SAW, sehingga aku tidak lagi perlu bertanya kepada orang selain engkau. Maka Abu Hurairah diriwayatkan sebelum membacakan riwayat Nabi SAW ini, beliau pingsan 3 kali. Beliau membicarakan tentang 3 golongan, 3 orang, 3 golongan yang pertama kali Allah benamkan ke dalam jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kelak nanti di akhirat Allah kumpulkan 3 golongan ini. Allah tanya masing-masing golongan ini, dan Allah Maha tahu jawabannya, dan Allah Maha tahu. Kepada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, apa yang kau lakukan dengan anugerah itu? Maka dia mengatakan, dengan ilmu ini saya sebarkan pengetahuan ini, yang tidak tahu jadi tahu, yang bodoh jadi kemudian terinspirasi dan mau untuk belajar dan berubah. Lalu kemudian dikatakan pada orang ini, engkau dusta. Apa yang kau lakukan terkait dengan ilmu hanyalah agar engkau dikagumi oleh orang-orang, agar orang-orang terpesona dengan retorika yang kamu sampaikan, dengan keilmuan, wawasan keilmuan yang kau miliki. Orang terpesona, dan itu sudah kau dapatkan di dunia, maka tertolak amalnya. Demikian pula golongan kedua, mereka yang Allah berikan kepadanya harta. Ketika ditanya apa yang telah kau berikan atas anugerah yang kau berikan kepadamu, apa yang telah kau lakukan, orang ini mengatakan, aku perbanyak sedekah, perbanyak silaturahim, dengan harta ini bisa banyak membantu orang-orang. Lagi-lagi dikatakan engkau dusta. Kau melakukan itu hanyalah agar orang-orang terkagum dan terpesona dengan kedermawanan yang kau miliki. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia, maka tidak ada lagi jatah untuk di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula orang yang ketiga, mereka yang Allah berikan kepadanya kekuatan tubuh yang prima, keberanian yang luar biasa, sehingga dia menghabiskan waktu dari satu pertempuran kepada pertempuran yang lainnya. Ketika ditanya, apakah yang kau lakukan terhadap anugerah yang aku berikan itu? Dia mengatakan, aku menghabiskan waktuku dari satu pertempuran kepada pertempuran yang lainnya, semata demi meninggikan kalimatmu. Maka dikatakan pada orang ini, engkau dusta. Kau melakukan itu supaya orang kemudian menganggapmu sebagai pahlawan, terkagum dengan keberanian. Maka kata Abu Hurairah, setelah menyebutkan golongan tersebut, Nabi menyentuh lututku dan kemudian mengatakan, itulah wahai Abu Hurairah, itulah 3 golongan yang pertama kali Allah benamkan ke dalam jahanam. Jadi sampai sedemikian rupa Abu Hurairah pingsan gitu, sampai karena merasa sangat khawatir bahwa jangan-jangan apa yang disampaikan Nabi itu terkait tentang dirinya. Ya, betapa kehati-hatian para ulama terdahulu, para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menjaga hatinya. Mereka menyembunyikan amal salehnya sekuat mereka menyembunyikan keburukan-keburukannya. Tidak mau dilihat amal-amalnya nampak di mata manusia. Berusaha untuk menyembunyikan amalnya. Kita baca dari Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu, ada bab tentang keutamaan menyembunyikan amal. Tapi bukan berarti seluruh amal harus disembunyikan juga, proporsional barangkali. Karena ada juga hadis, siapa yang kemudian melakukan amal kebaikan lalu kemudian diikuti oleh orang-orang itu, maka dia mendapatkan jariah pahalanya tanpa mengurangi kebaikan yang didapatkan oleh orang yang mengikutinya. Lalu pertanyaannya, ilmu seperti apa yang harus kita pelajari? Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidinnya, setidaknya ada 4 ilmu yang harus kita pelajari terkait dengan perjalanan hamba menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu diri, supaya kita sadar bahwa kemampuan kita terbatas, bahwa apa yang kita miliki ini hanya sekedar titipan, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Terkadang merasa berdaya itu melenakan pada satu sisi. Terkadang kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ikhtiar yang kita lakukan. Misalnya ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian, terkadang Bapak Ibu rahimakumullah, logika manusiawi kita, perasaan berdaya kita, yang kemudian kita menomorduakan Allah terhadap
ujian yang sedang kita alami. Baru ketika kita mentok, seluruh usaha sudah dilakukan, seluruh ikhtiar sudah dilakukan, dan ternyata tidak ada juga jalan keluar atas permasalahan yang sedang dialami, baru kemudian seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sindir dalam surat Yunus, wa idza massal insanu dhurrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah. Manusia datang kepada kami ketika kami uji dia dengan berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupannya. Dia datang kepada kami, kata Allah, dalam keadaan duduk, berdiri, dalam seluruh keadaannya dia datang kepada kami. Falamma kashafna anhu dhurrahu, tapi kalau kami angkat musibah dari dirinya, kami selesaikan permasalahan dalam kehidupannya, kami berikan cahaya dalam kegelapan perjalanan kehidupannya, marra ka'allam yad'una ila dhurrim massa, maka dia pun berpaling dari kami seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ilmu pertama ini ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, supaya tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi gelisah dalam hati kita, karena yakin betul apa yang sudah Allah gariskan, tetapkan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Apa yang sudah Allah jaminkan tidak perlu untuk kemudian difikirkan kembali. Ya, Allah sudah menjaminkan itu. Terkait rezeki misalnya, sudah Allah jaminkan. Yang belum Allah jamin mah, bagaimana kedudukan kita kelak nanti di akhirat, bagaimana amal-amal kita, apakah diterima ataupun tidak. Itu yang kemudian harus menjadi perhatian lebih. Bapak Ibu rahimakumullah, ma'rifatullah, ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Seorang karyawan, dia akan sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya ketika majikannya menyuruhnya, karena dia tahu salary atau gaji yang bulanan dia terima itu setidaknya lewat majikannya. Karena dia tahu kalau dia melanggar aturan perusahaan, kalau dia kemudian mangkir dari pekerjaan, kalau dia tidak melakukan kinerja terbaik dalam pekerjaannya, dia pasti mendapatkan sanksi. Selain teguran, bisa jadi ada pengurangan gaji misalnya, dan itu dikhawatirkan oleh setiap karyawan. Maka kalau majikannya manggil, dia akan siap siaga. Baru pulang kerja misalnya, badan sudah capek, sudah mau ganti baju, tiba-tiba telepon berdering, aduh ini atasan saya. Ketika diangkat, bisa balik lagi enggak? Ada permasalahan yang harus segera selesaikan, nggak bisa ditunggu sampai besok. Itu dia balik lagi ke tempat pekerjaannya. Dia nyahkan rasa capek, rasa payahnya demi memenuhi panggilan atasannya. Seorang prajurit misalnya, ini diperintahkan oleh atasannya, maka apapun yang kemudian diperintahkan oleh atasan, dia pasti untuk melakukannya, pasti melakukannya. Semakin tahu siapa yang merintah, semakin bersungguh-sungguh kita untuk melakukan perintah tersebut. Semakin tahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, maka mudah-mudahan semakin bersungguh-sungguh pula lah kita untuk melakukannya. Bersungguh-sungguh pula lah kita untuk melakukan apapun yang disukainya. Allah senang seorang hamba yang baca Quran misalnya, maka tidaklah waktu kecuali kemudian kita mengisinya dengan kesayangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Di antara indikator kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya, kata ulama, indikator kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya bisa dilihat dari kecintaannya kepada kalamnya, kepada Al-Qur'annya. Dan saya tidak bisa baca Al-Qur'an, saya malu untuk belajar, tapi ada kemauan untuk mempelajari, itu sudah jauh lebih baik lagi. Sudah jauh lebih baik lagi. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan menghafal, apalagi kemudian dengan tadabbur dan mengamalkan sesuai dengan kemampuan. Bapak Ibu rahimakumullah, pernah saya ceritakan 2008-2009 almarhum Pak Soekardi, pensiunan Auri, yang pernah satu kelompok di Tahfidz Habibur Rahman, usia 62 tahun udah pensiunan Pak. Suatu saat ketika satu kelompok, bacaan Qurannya belum bagus nih, karena belajarnya setelah pensiun, lidahnya sudah berat, tapi semangat menghafalnya luar biasa. Ketika beliau ke toilet tuh, sama Ustaz ditanya, itu beliau tuh, si bapak tadi berapa sih kira-kira hafalan Qurannya? Dan jawab, paling 1 juz, paling 2 juz itu. Kata beliau, 1 tahun 2008-2009 teh, beliau sudah menyetorkan 10 juz dah gitu. 10 juz itu kan anu-anu yang muda aja udah
kadang berat ya untuk menyetorkan tuh. Ini mah 10 juz ya. Pas istirahat tuh ngobrol-ngobrol, apa kegiatannya Pak? Kata beliau, kenapa nih pensiunan mana on dia tuh kegiatannya teh paling nganter incu sekolah, di rumah baca koran, nonton TV, selebihnya ngaderes nih, ngapalkeun, belajar nih. Ketika ditanya, kok bisa Pak sampai 10 nih, sampai 10 juz gitu, kok bisa gitu? Kata beliau, saya ingat tadi, Bapak mah pengen nih, kalau pas nanti meninggal teh, pas baca Al-Quran, ini cita-cita gitu, cita-cita husnul khotimah gitu. Dan siapa yang jujur dengan cita-citanya, Allah biasanya menyampaikannya. Jadi beliau komplikasi, biasa sadikin kata keluarga yang menungguinya teh, kondisi terakhirnya teh sadar, pingsan. Kalau beliau sadar teh gernyeman, mulutnya teh kayak bergumam gitu, tidak jelas ya, tapi Al-Quran yang beliau hafalkan, diulang sampai meninggalnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu tentang diri kita sendiri. Maka ada seorang ulama yang sering kali berdoa, Allahumma arifni nafsi. Ya Allah, kenalkan aku kepada diriku. Itu doanya tuh begitu, unik nih. Ya Allah, kenalkan aku kepada diriku. Kenalkan aku kepada diriku. Supaya kita sadar, kita dari mana, kita sedang di mana, dan pada akhirnya kita akan kemana gitu. Pada akhirnya kita akan meninggalkan seluruh yang kemudian kita miliki, yang kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya ini, yang kita bersungguh-sungguh untuk mengumpulkannya ini, sejak kita muda sampai kemudian kita pensiun misalnya, yang kita bersungguh-sungguh untuk mengumpulkannya, suatu saat akan kita tinggalkan. Maka kalau ada orang yang wafat tuh disebutkannya meninggal dunia, dia akan meninggalkan dunia tuh, meninggalkan dunia. Maka Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaknya perhatian kita, obsesi terbesar kita, cita terbesar kita adalah untuk kehidupan akhirat. Tapi kalimat berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan dunia. Prioritasnya akhirat, tapi kehidupan dunia tidak untuk kemudian dilupakan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dibilang misalnya bekerjanya jangan terlalu bukan terlalu fokus ya. Jangan sampai lupa makan gitu. Bukan dia maksimal, tapi jangan lupa makan gitu. Jadi prioritasnya kehidupan akhirat. Lalu kemudian jangan sampai melupakan kehidupan dunia. Itulah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu yang kedua tentang bagaimana kita mengenal diri kita, terutama godaan-godaan dari hawa nafsu yang seringkali menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nazi'at dikatakan, wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesiapa yang takut akan kedudukan Tuhannya, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian muncul perasaan-perasaan itu. Ada perasaan cinta, perasaan takut, perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjaga diri dari godaan-godaan hawa nafsunya. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, maka surgalah tempat kedudukannya kelak nanti. Kekhawatiran, ketakutan akan Allah Subhanahu wa taala, akan azabnya, harapan akan ampunan yang demikian luas, kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita melakukan seluruh apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu berujung ditempatkannya seorang hamba di surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ridhonya. Yang ketiga, ilmu yang ketiga yang kemudian harus dipelajari, kata Imam Al-Ghazali, adalah ilmu tentang dunia dan segala hal yang terkait dengannya, terutama godaan-godaannya. Dunia yang diambil dari kata dana, sebentar, bersifat fana, sesaat saja. Tidak ada yang selamanya orang hidup di dunia. Kita bisa melihat dari sejarah yang orang-orang yang bahkan mengaku diri sebagai Tuhan pun sampai sekarang pun tidak ada ceritanya. Sudah ditelan zaman, meninggal ditelan zaman, dilupakan oleh orang. Kita pun kelak akan mengalami seperti itu. Pak Ibu rahimakumullah, mengetahui tentang dunia dengan segala karakteristiknya. Misalnya, dunia ini darul amal,
Dunia ini tempat beramal, bukan tempat pembalasan. Karena pembalasan nanti di akhirat. Maka kalau kita merasakan, saya sudah banyak beribadah pada Allah, tapi kok rezeki teh sempit, tapi kok masalah teh selalu ada, tapi kok anak-anak teh misalnya sakit, tapi kok atas permasalahan yang sedang dialami, baru kemudian seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sindir dalam surat Yunus, wa idza massal insanu dhurrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah. Manusia datang kepada kami ketika kami uji dia dengan berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupannya. Dia datang kepada kami, kata Allah, dalam keadaan duduk, berdiri, dalam seluruh keadaannya dia datang kepada kami. Falamma kashafna anhu dhurrahu, tapi kalau kami angkat musibah dari dirinya, kami selesaikan permasalahan dalam kehidupannya, kami berikan cahaya dalam kegelapan perjalanan kehidupannya, marra ka'allam yad'una ila dhurrim massa, maka dia pun berpaling dari kami seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ilmu pertama ini ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, supaya tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi gelisah dalam hati kita, karena yakin betul apa yang sudah Allah gariskan, tetapkan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Apa yang sudah Allah jaminkan tidak perlu untuk kemudian difikirkan kembali. Ya Allah sudah menjaminkan itu. Terkait rezeki misalnya, sudah Allah jaminkan. Yang belum Allah jamin mah, bagaimana kedudukan kita kelak nanti di akhirat, bagaimana amal-amal kita, apakah diterima ataupun tidak. Itu yang kemudian harus menjadi perhatian lebih. Bapak Ibu rahimakumullah, ma'rifatullah, ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Seorang karyawan, dia akan sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya ketika majikannya menyuruhnya, karena dia tahu salary atau gaji yang bulanan dia terima itu setidaknya lewat majikannya. Karena dia tahu kalau dia melanggar aturan perusahaan, kalau dia kemudian mangkir dari pekerjaan, kalau dia tidak melakukan kinerja terbaik dalam pekerjaannya, dia pasti mendapatkan sanksi. Selain teguran, bisa jadi ada pengurangan gaji misalnya, dan itu dikhawatirkan oleh setiap karyawan. Maka kalau majikannya manggil, dia akan siap siaga. Baru pulang kerja misalnya, badan sudah capek, sudah mau ganti baju, tiba-tiba telepon berdering, aduh ini atasan saya. Ketika diangkat, bisa balik lagi enggak? Ada permasalahan yang harus segera selesaikan, nggak bisa ditunggu sampai besok. Itu dia balik lagi ke tempat pekerjaannya. Dia nyahkan rasa capek, rasa payahnya demi memenuhi panggilan atasannya. Seorang prajurit misalnya, ini diperintahkan oleh atasannya, maka apapun yang kemudian diperintahkan oleh atasan, dia pasti untuk melakukannya, pasti melakukannya. Semakin tahu siapa yang merintah, semakin bersungguh-sungguh kita untuk melakukan perintah tersebut. Semakin tahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, maka mudah-mudahan semakin bersungguh-sungguh pula lah kita untuk melakukannya. Bersungguh-sungguh pula lah kita untuk melakukan apapun yang disukainya. Allah senang seorang hamba yang baca Quran misalnya, maka tidaklah waktu kecuali kemudian kita mengisinya dengan kesayangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Di antara indikator kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya, kata ulama, indikator kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya bisa dilihat dari kecintaannya kepada kalamnya, kepada Al-Qur'annya. Dan saya tidak bisa baca Al-Qur'an, saya malu untuk belajar, tapi ada kemauan untuk mempelajari, itu sudah jauh lebih baik lagi. Sudah jauh lebih baik lagi. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan menghafal, apalagi kemudian dengan tadabbur dan mengamalkan sesuai dengan kemampuan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pernah saya ceritakan 2008-2009, almarhum Pak Sukardi, pensiunan Auri, yang pernah satu kelompok di Tahfidz Habibur Rahman, usia 62 tahun udah pensiunan Pak. Suatu saat ketika satu kelompok, bacaan Qurannya belum bagus nih, karena belajarnya setelah pensiun, lidahnya sudah berat, tapi semangat menghafalnya luar biasa. Ketika beliau ke toilet tuh, sama Ustaz ditanya, itu beliau tuh, si bapak tadi berapa sih kira-kira hafalan Qurannya? Dan jawab, paling 1 juz, paling 2 juz itu. Kata beliau, 1 tahun 2008-2009 teh, beliau sudah menyetorkan 10 juz dah gitu.
10 juz itu kan anu yang mudanya udah kadang berat ya untuk menyetorkan tuh. Ini mah 10 juz ya. Pas istirahat tuh ngobrol-ngobrol, apa kegiatannya Pak? Kata beliau, kenapa ya pensiunan mana on dia tuh kegiatannya teh paling nganter incu sekolah, di rumah baca koran, nonton TV, selebihnya ngaderes nih, ngapalkeun, belajar nih. Ketika ditanya, kok bisa Pak sampai 10 tuh, sampai 10 juz gitu, kok bisa gitu? Kata beliau, saya ingat tadi, Bapak mah pengen kalau pas nanti meninggal teh, pas baca Al-Quran, ini cita-cita gitu, cita-cita husnul khotimah gitu. Dan siapa yang jujur dengan cita-citanya, Allah biasanya menyampaikannya. Ini beliau komplikasi, biasanya sedikit kata keluarga yang menungguinya teh, kondisi terakhirnya teh pingsan. Kalau beliau sadar tuh gernyeman, mulutnya tuh kayak bergumam gitu, tidak jelas ya, tapi Al-Quran yang beliau hafalkan, diulang sampai meninggalnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu tentang diri kita sendiri. Maka ada seorang ulama yang sering kali berdoa, Allahumma arifni nafsi. Ya Allah, kenalkan aku kepada diriku. Itu doanya tuh begitu unik nih. Ya Allah, kenalkan aku kepada diriku. Kenalkan aku kepada diriku. Supaya kita sadar, kita dari mana, kita sedang di mana, dan pada akhirnya kita akan kemana gitu. Pada akhirnya kita akan meninggalkan seluruh yang kemudian kita miliki, yang kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya ini, yang kita bersungguh-sungguh untuk mengumpulkannya ini, sejak kita muda sampai kemudian kita pensiun misalnya, yang kita bersungguh-sungguh untuk mengumpulkannya, suatu saat akan kita tinggalkan. Maka kalau ada orang yang wafat tuh disebutkannya meninggal dunia, dia akan meninggalkan dunia tuh, Maka Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaknya perhatian kita, obsesi terbesar kita, cita terbesar kita adalah untuk kehidupan akhirat. Tapi kalimat berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan dunia. Prioritasnya akhirat, tapi kehidupan dunia tidak untuk kemudian dilupakan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dibilang misalnya bekerjanya jangan terlalu bukan terlalu fokus ya. Jangan sampai lupa makan. Bukan dia maksimal, tapi jangan lupa makan. Jadi prioritasnya kehidupan akhirat. Lalu kemudian jangan sampai melupakan kehidupan dunia. Itulah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu yang kedua tentang bagaimana kita mengenal diri kita, terutama godaan-godaan dari hawa nafsu yang seringkali menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nazi'at dikatakan, wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesiapa yang takut akan kedudukan Tuhannya, ini dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian muncul perasaan-perasaan itu. Ada perasaan cinta, perasaan takut, perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjaga diri dari godaan-godaan hawa nafsunya. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, maka surgalah tempat kedudukannya kelak nanti. Kekhawatiran, ketakutan akan Allah Subhanahu wa taala, akan azabnya, harapan akan ampunan yang demikian luas, kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita melakukan seluruh apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu berujung ditempatkannya seorang hamba di surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ridhonya. Yang ketiga, ilmu yang ketiga yang kemudian harus dipelajari kata Imam Al-Ghazali adalah ilmu tentang dunia dan segala hal yang terkait dengannya, terutama godaan-godaannya. Dunia yang diambil dari kata dana, sebentar, bersifat fana, sesaat saja. Tidak ada yang selamanya orang hidup di dunia. Kita bisa melihat dari sejarah yang orang-orang yang bahkan mengaku diri sebagai Tuhan pun sampai sekarang pun tidak ada ceritanya. Sudah ditelan zaman, gitu. Meninggal ditelan zaman, dilupakan oleh orang. Kita pun kelak akan mengalami seperti itu.